Firman Tuhan katakan, bersemangat. Amin. Jangan putus asa. Jangan merasa bahwa hidup ini sudah tidak berguna lagi. Kami ingin berbagi kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Dan saya akan membacakan ayat firman Tuhan buat kita semua yang berkumpul pada saat ini, yang terdapat di dalam Amsal Sulaiman pasal 18 ayat 14. Firman Tuhan berkata seperti ini: orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Allah Tuhan. Hanya Tuhan, kata Tuhan. Amin. Ya. Jadi buat Aceh, AI, Opung, ingatlah bahwa dalam hidup kita ini banyak menghadapi persoalan-persoalan hidup, tantangan-tantangan hidup, tekanan hidup. Apalagi kita yang sudah mulai berusia senja, manula, banyak sekali menghadapi persoalan tentang kesehatan, tentang fisik, tentang tubuh yang semakin hari semakin lemah. Kita semakin tua bukan semakin strong, tapi kita akan mengalami yaitu banyak kelemahan-kelemahan tubuh. Nah, di sini Alkitab firman Tuhan menawarkan kepada kita, kalau kita mau sanggup menanggung penderitaan dalam hidup ini, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan katakan, bersemangat. Amin. Jangan putus asa. Jangan merasa bahwa hidup ini sudah tidak berguna lagi. Hidup ini apalagi yang mau dilakukan? Lalu minta sama Tuhan, Tuhan, buatlah saya buatlah saya mati saja. Untuk apa hidup seperti ini? Menjadi beban, menjadi pikiran, membuat orang lelah, capek mengurusi kita. Jangan putus asa. Kita harus tetap bersemangat. Amin. Luar biasa ya. Jadi Alkitab tentunya tidak akan memberi hanya pulasan, tapi pada waktu kita mengimaninya di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka akan terjadi seperti apa yang kita kehendaki. Jadi di sini Ibu paling tua umur berapa? 100. Yang mana itu yang 100? Lagi tidur. Lagi tidur. Wah, luar biasa. Masih ada 100. Iya, 100. Di bawah 100 yang paling tua ada di sini? 95. 85. 85. 83. Wow. Jadi tentunya kita bersyukur kalau di dalam hati kita itu ada Tuhan. Nggak ada yang bisa membuat kita itu bisa kuat menghadapi penderitaan. Iya, hanya Tuhan yang bisa memampukan kita. Dan kalau kita dimampukan Tuhan, berarti kita bisa tahan dalam menghadapi penderitaan. Kita bisa tetap maju melangkah, walaupun agak susah payah. Kita punya pengharapan di dalam hidup ini seperti yang dikatakan oleh Tuhan dalam firman-Nya.
bagi Kristus. Dan kalaupun datang kematian, itu bukan merugikan. Itu bukan momok yang menakutkan. Tentukan. Iya. Tentukan. Puji Tuhan. Iya. Jadi kita di sini saya berharap kepada Aceh, Eyang, apa namanya, AI, Opung, semua kita tetap semangat di dalam Tuhan. Kalau pada waktu sendiri nyanyi memuji Tuhan, walaupun gak bisa nyanyi mungkin karena suaranya false, nggak apa-apa. Seperti itu, tapi jangan keras-keras. Takut yang lain terganggu. Seperti itu, ya. Tetap bersukacita, bergembira di dalam Yesus Kristus Tuhan, ya. Jadi kalau Ai di sini yang paling tua umur berapa, Ibu? 86 ya, Mak? 87. 87. Wow. Waktu itu juga apa namanya, keluarga saya datang kemari, keluarga Obed Siregar beberapa bulan yang lalu. Iya, berkunjung, cuma saya nggak bisa ikut waktu itu. Demikianlah tadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, telah bersama kita dengar renungan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Benyamin Lena yang mendorong kita semua untuk senantiasa bersemangat. Memang kita tahu bersama faktanya adalah bahwa hidup di dunia tidak selalu mudah, perlu perjuangan. Bahkan untuk menikmati kebahagiaan, kita terus perlu bergumul setiap hari, supaya sepanjang kita hidup di dunia ini, kita tetap dapat menikmati kebahagiaan. Tetapi tentu yang kita harapkan adalah kebahagiaan yang dari Tuhan, di mana kita percaya yang berasal dari Tuhan itu jauh lebih baik dari apa yang ditawarkan dunia. Nah, saya meyakini bahwa pesan firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Benyamin Lena tidak semata-mata untuk para lansia, tetapi juga untuk kita semua. Tentu terkhusus buat kita yang usianya belum sampai kepada usia senja, yaitu usia produktif, di mana kita masih punya banyak waktu untuk melakukan berbagai hal. Ingat, hidup adalah kesempatan, dan sebaik-baiknya kesempatan yang terindah itu adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan tentu juga kita akan masuk pada fase usia senja jikalau Tuhan memberkati dengan memberikan usia yang lanjut atau panjang umur. Untuk itu, seperti yang dikatakan Daud dalam renungannya, bahwa Daud meminta hikmat dari Tuhan supaya Daud diberikan hati yang bijaksana untuk menghitung hari-hari yang masih Tuhan percayakan kepada seorang raja, yaitu Raja Daud. Demikian juga halnya bagi kita yang mungkin saat ini merasa masih sehat, berkecukupan, tidak kekurangan sesuatu apapun, tetapi seperti firman Tuhan sampaikan, tetaplah senantiasa berjaga-jaga, hiduplah berpadanan dengan Injil, supaya hidup kita yang masih Tuhan percayakan kepada kita dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dengan sebenar-benarnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bila dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment channel ini supaya channel ini semakin berkembang. Tuhan Yesus memberkati.